ini adalah Minggu Pentakosta yang pertama. Minggu Pentakosta ini merupakan minggu peringatan akan kedatangan Roh Kudus ke dalam gereja, supaya Ia menyertai, meneguhkan, dan menghibur hati orang percaya. Sampai saat ini, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, mari kita memuji dan menyembah-Nya di dalam kekudusan-Nya. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu yang tertulis di dalam buku Roma 8 ayat 12 dan juga ayat 14. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging, supaya orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah,
Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan epistel yang ditetapkan untuk Minggu Pentakosta yang pertama hari ini tertulis di kitab Kejadian 4 ayat 17 sampai dengan 26. Marilah kita baca secara responsoria. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Jilah. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Jilah, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku,
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta minggu kita di tanggal 24 Mei. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Adapun warta kita di hari Minggu, yaitu di Minggu Pentakosta yang pertama, yaitu Pesta Parjulo Parlingotan Ari Hasasaorni Tondi Parbadia. Dan adapun topik hari Minggu ini, ragam karunia dalam satu roh. Kita akan sama-sama memperhatikan warta kita. 2.1 Sermon Parhalado. Pada hari Jumat 29 Mei 2026, koordinasi Parhalado masuk pukul 17 WIB. 5.1 pemberitahuan 5.1 persembahan topangan dana huria. Pada hari ini Minggu 24 Mei 2026 kita akan mengumpulkan persembahan amplop untuk topangan dana huria. Amplop disediakan huria. 5.2 Hari Pentakosta atau Pesta Parlingotan Ari Hasasaorni Tondi Parbadia. Pada hari ini Minggu 24 Mei 2026 adalah hari Pentakosta pertama. Gereja kita akan melaksanakan ibadah seperti biasa, pagi pukul 7.30, siang pukul 10 WIB, dan sore pukul 17 WIB. Pada hari Senin 25 Mei 2026, gereja kita akan melaksanakan ibadah Pentakosta kedua, masuk pukul 19 WIB. Dimohon kepada kategorial untuk mengisi kur. 5.3 Acara penghiburan atau mangapuli. Pada hari ini Minggu 24 Mei 2026, setelah ibadah siang, gereja kita akan mengadakan penghiburan atau mangapuli kepada keluarga Peparan Opung Leni Sitompul yang beralamat di Jalan Purbasari 2 nomor 39 Sangkuriang Wek 5. Dimohon kepada jemaat, kategorial dan parhalado untuk mengikuti acara tersebut. 5.4 Pembinaan guru sekolah minggu dan calon guru sekolah minggu. HKBP Distrik 18 Jabar Tendi akan mengadakan pembinaan bagi seluruh guru sekolah minggu dan calon guru sekolah minggu di wilayah Distrik 18 Jabar Tendi secara on-site yang terbagi dalam 3 regional. Gereja kita masuk dalam regional 1 akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2026 yang bertempat di HKBP Bandung Timur. Adapun yang mengikuti dari gereja kita sebanyak 6 orang. 5.5 Baptisan Kudus atau Padidion Nabadia. Pada hari Minggu 31 Mei 2026 dalam ibadah pagi pukul 7.30 WIB, gereja kita akan melayani baptisan kudus atau Padidion Nabadia kepada anak dari keluarga Yandri Pakendek, Ibu Lydia Lorenta Burustopul, Wek 5. 5.6 Ruas Parguru. Terhitung mulai hari ini Minggu 24 Mei 2026,
menjadi ruas parguru atas nama Saudari Wulan Novita Lestari yang datang dari Gereja GBI Sukawarna Bandung. 5.7 Donor darah. Pada hari Minggu 31 Mei 2026 dimulai pukul 8 WIB sampai dengan 12 WIB, Seksi Kesehatan akan mengadakan donor darah yang bekerja sama dan koordinasi dengan PMI UTD Rumah Sakit Cibabat. Dimohon kepada jemaat supaya ikut mendonorkan darahnya. Setetes darahmu berguna untuk menolong sesama. 5.8 Libur Sermon Week dan kategorial. Terhitung mulai tanggal 25 sampai dengan 30 Mei 2026, Sermon Week dan kategorial libur dikarenakan libur nasional. 5.9 Kebaktian Padang Inahana. Pada hari Selasa 26 Mei 2026 dalam rangka HUT ke-34, Punguan Inahana akan melaksanakan Kebaktian Padang yang bertempat di Puri Setiabudi Residence Hotel, dipimpin oleh Pendeta Ferry Siregar MTH. 5.10 Retreat PPD 18 Jabar Tengdi. PPD Distrik 18 Jabar Tengdi mengadakan retreat dan pembinaan pengurus seksi perempuan Huria yang akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 1 sampai dengan 2 Juni 2026 dimulai pukul 8 WIB. Bertempat di Wisma Salom Jalan Kolonel Masturi nomor 583. Tema, Tuhan memakai orang biasa untuk perubahan luar biasa. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Adapun yang mengikuti dari gereja kita sebanyak 11 orang. 5.11.11 Persembahan bunga altar. Pada hari ini Minggu 24 Mei 2026, bunga altar adalah persembahan dari NN. Huria mengucapkan terima kasih, dan bagi jemaat yang ingin memberikan bunga altar dapat menghubungi pengurus seksi perempuan. 5.12 Penambahan inventaris. Gereja kita menerima penambahan inventaris berupa 1 set AC Sunken 0,5 PK, persembahan dari keluarga Amang Pendeta Ferry Siregar MTH yang ditempatkan di rumah dinas Pendeta Resort. 5.13 Himbauan dari Seksi Humas. Demi menjaga keamanan, demi menjaga kenyamanan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan gereja dan lingkungan sekitar gereja, dihimbau kepada seluruh jemaat: A. Penataan parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 supaya sesuai dengan arahan petugas parkir yang sudah ditetapkan gereja. B. Menjaga kebersihan lingkungan gereja dengan membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan Huria. C. Segala kegiatan pelayanan di gereja berakhir sampai pukul 22 WIB dan pintu gereja depan dan samping gereja ditutup pukul 23 WIB. Yang terakhir 5.14 amplop topangan resort. Pada hari Minggu 31 Mei 2026 yang akan datang, gereja kita akan mengumpulkan persembahan amplop untuk topangan resort. Amplop dikumpulkan pada saat persembahan kedua ke depan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, warta kita pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Marilah kita mendengarkan pujian dari paduan suara Resonare.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 644 dimulai dengan ayat 1 sambil kita mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini di Minggu Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, surat yang pertama pasal 12 ayat 3 hingga ayat 11. Kita ikuti dalam hati masing-masing, demikian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan.
dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir atau bertanya seperti ini? Mengapa saya tidak memiliki kemampuan seperti yang dia miliki? Mengapa saya tidak memiliki karunia seperti yang dimiliki orang lain itu? Mungkin sering kita bertanya seperti itu. Mengapa dia pintar berbicara sedangkan saya pendiam? Mengapa dia pintar bergaul sedangkan saya susah? Berkenalan dengan orang pun susahnya minta ampun saya ini, dan lain sebagainya. Pasti sering orang berpikir seperti itu. Dan bahayanya amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika pikiran seperti ini semakin sering ada dalam diri kita, maka kita mungkin saja akan terjebak kepada tipu muslihat iblis yang mengatakan kamu adalah bukan anak kesayangan Tuhan. Buktinya dia lebih pintar, kamu tidak. Ini bahayanya. Terjadilah tipu muslihat iblis, dan iblis akan selalu ingin menyesatkan kita. Tuhan tidak sayang kepadamu. Kamu tidak memiliki kemampuan apapun, sedangkan orang lain memiliki kemampuan yang banyak. Dan yang lebih bahayanya lagi adalah kita akan mulai mengutuki Tuhan. Kita akan mulai menghina Tuhan. Mengapa Tuhan kamu berbuat seperti itu? Mengapa Tuhan memberikan karunia yang lebih kepada orang yang sana, sedangkan kepada saya tidak? Itulah yang terjadi amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan jemaat di Korintus. Memang jemaat Korintus memiliki banyak karunia atau talenta, tetapi talenta ini disalahgunakan sehingga banyak orang berpikir yang memiliki kemampuan hanya merekalah yang disayangi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, sehingga orang-orang yang tidak memiliki kemampuan mereka akhirnya mengutuki Tuhan, menghina Tuhan karena tidak menerima kemampuan apa-apa. Oleh karena itulah nats ini tadi dimulai oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah. Artinya tidak ada seorang pun jika dia dipenuhi Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada. Dan dia melanjutkan, tidak ada seorang pun jika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan.
Jadi itulah bahayanya. Kalau kita membiarkan pikiran-pikiran yang kurang baik itu. Mengapa dia diberi, saya tidak. Mengapa dia mampu, saya tidak. Kita akan terjebak, mengutuk dan menghina Tuhan. Oleh karena itulah ini peringatan yang pertama yang bisa kita lihat melalui nats ini. Semua manusia, semua orang diberikan Tuhan karunia. Itu bisa kita lihat dari ayat 6. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya itu dalam semua orang. Artinya Tuhan sungguh-sungguh pemurah kepada semua orang, bukan kepada satu-satu orang, tetapi kepada semua orang. Dan juga di ayat 11 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Kepada tiap-tiap orang. Berarti Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manusia yang tidak menerima karunia. Semua orang pasti menerima karunia. Masalahnya sekarang adalah, apakah kita tahu karunia apa yang kita peroleh dari Tuhan? Di botoh hamudu amang dohotinang karunia ahama nazina lomun diwagasan ngulumuna. Talenta apa yang kamu miliki? Itu harus kita gali. Harus kita pelajari, karunia apa yang saya miliki, kemampuan apa yang saya miliki. Supaya kita jangan menuduh Tuhan tidak memberikan apa-apa kepada kita. Banyak orang menuduh Tuhan tidak memberi apa-apa, ya karena memang dia tidak tahu karunia apa yang dia miliki. Dia tidak mau memperdalam karunia yang dia miliki. Dangolo ibana mamakke, dangolo ibana padinggatton, karunia nadong di ibana. Oleh karena itu diingatkan juga kepada kita melalui nas ini, temukan karunia yang ada dalam dirimu, karena sudah pasti seperti yang dikatakan nas ini, Tuhan memberikan kepada semua orang karunia dan talenta. Selanjutnya Rasul Paulus mengatakan, dan Tuhan yang memberi karunia itu adalah satu. Roh yang memberikan karunia itu juga adalah satu. Oleh karena itu setiap orang yang menerima karunia dari Tuhan harus hidup dalam kesatuan. Ini yang mau diingatkan juga. Hiduplah dalam kesatuan. Semua orang yang menerima talenta atau karunia dari Tuhan, terkhusus di tengah-tengah jemaat atau di tengah-tengah gereja. Ada banyak terjadi perpecahan di tengah-tengah gereja karena tidak ada kesatuan. Dangadong hasadaun. Sebenarnya banyak talenta, tetapi gereja itu hancur oleh karena banyaknya talenta, bukan karena tidak ada, tetapi justru karena banyaknya. Ale masih seganan. Di gereja itu banyak yang bisa bernyanyi atau mengajar kor, tetapi karena banyaknya akhirnya saling segan. Tidak mau tampil, lo mainat tasyanu mengajari. Disuruh ibu si A, nggak usahlah ibu si B lah, katanya. Soalnya di pemain musik, sebenarnya banyak yang bisa memainkan musik, tetapi justru karena banyaknya, akhirnya tidak ada yang mau tampil. Biarlah dia, biarlah dia. Nas ini mengingatkan kita bahwa semua yang memiliki karunia dari Tuhan, tunjukkanlah itu, pakailah semua itu. Jangan diamkan, jangan biarkan talenta yang kita miliki tidak kita gunakan. Tuhan sudah beri, gunakanlah itu. Tapi kembali kepada persoalan yang pertama tadi, apakah kita mengetahui talenta apa yang kita miliki? Harus kita temukan dulu supaya bisa kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Selanjutnya Manginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini ada banyak karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada jemaat di Korintus.
Ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Bisa kita baca mulai dari ayat 8. Ada karunia untuk memberikan kesembuhan atau mengobati. Ada karunia untuk berkata-kata dalam pengetahuan. Ada karunia memberikan iman, untuk mengadakan mukjizat, untuk berkata-kata dalam roh, dan untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ada begitu banyak karunia yang mereka peroleh, dan juga sama kepada kita. Itu juga Tuhan berikan. Tetapi melalui nas ini kita diingatkan bahwa karunia itu diberikan oleh Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Ayat 7 mengatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ini yang perlu kita garis bawahi juga melalui nas ini. Karunia yang kita peroleh itu, kemampuan yang kita terima itu dari Tuhan, bukan hanya untuk diri kita. Dakolat tu dirimi amang dohotinang, tetapi untuk kepentingan bersama. Jadi kalau dikatakan karunia atau talenta, bukan hanya kemampuan yang luar biasa ya. Misalnya kemampuan supranatural, dakolani. Tetapi pekerjaanmu itu juga adalah talenta. Profesimu itu juga adalah karunia. Anda menjadi dokter, itu karunia. Dan Anda menjadi dokter bukan hanya untuk diri Anda, tetapi untuk kepentingan bersama. Itu kan? Anda bisa menyembuhkan, memiliki karunia atau pekerjaan sebagai seorang dokter bukan hanya untuk diri Anda, tetapi untuk kepentingan kita bersama. Maka siapapun yang sakit di sini, obatilah. Untuk kepentingan bersama. Seperti kami, Parhalado, pendeta, Sintua, kami memiliki karunia itu bukan hanya untuk diri kami, tetapi untuk kepentingan kita bersama. Itulah yang kami kerjakan. Kami memberikan diri, memberikan hidup untuk pelayanan. Oleh karena itu amang inang yang dikasihi Tuhan, kembali tadi, apapun kemampuan kita, apapun karunia, apapun pekerjaan kita, tanyakanlah dirimu, sudahkah engkau memakainya untuk kepentingan bersama? Atau masih hanya untuk dirimu sendiri? Kita pandai misalnya bermain musik. Apakah melalui kemampuan musik kita orang lain bisa menikmati? Orang lain bisa menjadi memuji Tuhan? Misalnya kita memiliki kemampuan memperbaiki barang-barang yang rusak seperti barang elektronik dan lain sebagainya. Apakah melalui kemampuan kita itu orang lain sudah bisa menikmati? Adong do kemampuan tak? Bodo tapature handphone na siga. Layarnya pecah bisa kita baguskan. Mesinnya yang rusak bisa kita perbaiki. Tapi ketika ada teman kita, pecah handphoneku, layarnya, bisakah kamu perbaiki? Enggak, malas aku. Ati nasongoni dua de. Sudah tahu kita di sebelah kita handphonenya rusak, padahal dia mau cepat butuh, dia mau pulang, mau pesan Grab. Alai heng, dang bui merdalan handphone non. Masai tapi bereng-bereng buti. Kita perhatikan dia. Sudah hang handphonenya, kan? Padahal dia mau pulang cepat. Ditanya lagi, kamu ada Grab enggak? Bisa pesan Grab, saya mau pulang nih, katanya. Dan handphonenya terus rusak, enggak bisa digunakan. Tabo turunnya dia duna siga teh. Kita tahu mana yang rusak, mungkin sinyalnya enggak nyambung. Nah, aledang wolohita. Itu karunia, kemampuan yang kita peroleh dari Tuhan masih hanya kita pakai untuk diri kita. Oleh karena itu amang inang, hati-hatilah. Jangan sampai karena kita tidak menggunakan karunia itu, akhirnya Tuhan mencabut.
Dangadong lapatamu. Gak ada gunanya kamu memiliki kemampuan seperti itu. Tidak kamu pergunakan untuk menolong orang lain. Akhirnya Tuhan cabut, Tuhan ambil karunia yang kita miliki itu. Dan yang terakhir amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu Tuhan memberikan karunia, talenta, kemampuan kepada setiap orang tanpa terkecuali, maka jangan pernah cemburu kepada orang lain dan membanding-bandingkan karunia yang kamu miliki dengan yang dimiliki oleh orang lain. Kita semua sama. Dan justru oleh karena talenta yang berbedalah kita bisa saling melengkapi. Kalau kita baca mulai dari ayat 12 dan seterusnya, Rasul Paulus mengatakan di situ bahwa manusia atau hidup kita ini sama seperti tubuh yang memiliki banyak anggota, tetapi justru karena banyak anggota tubuh itulah tubuh kita bisa bekerja dan berjalan dengan baik. Di situ dikatakan mata tidak pernah berkata bahwa akulah yang lebih penting. Atau bagian tubuh yang lain tidak bisa berkata, oh saya hanya tangan, berarti saya tidak perlu. Tidak ada. Tetapi masing-masing harus mengerjakan tugasnya. Dang boy dohonon di tangan, aku yang lebih penting karena aku tangan, bisa menggenggam, bisa mengerjakan pekerjaan. Kaki juga tidak boleh berkata, aku yang paling penting, aku yang paling berjasa. Karena saya yang membawa seluruh tubuh ini berjalan. Tetapi karena semua anggota tubuh ini mengerjakan tugasnya masing-masing, maka sempurnalah kehidupan kita. Demikian juga hidup kita manginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita memaksakan supaya kita sama dengan orang lain. Ibana gabe polisi, au pekok gabe polisi, badang mungkin ade. Dang mungkin. Dia menjadi tentara, aku juga jadi tentara lah. Coba kita bayangkan kalau tentara semua masyarakat Indonesia. Dingkat dui, daw. Ba isema warga deh. Dengar dong. Atau dalam gereja pun seperti itu. Jangan melihat orang lain dan kita mau sama seperti dia. Karena kita memiliki berbeda-beda karunia. Ikom marasing-asing do. Jangan kita mengatakan, oh jadi pendeta itu enak. Bekerja hanya sekali-sekali. Tetapi menerima upah yang luar biasa. Ini namun saya kan. Padita mahita sudah melosong ini. Mamulo sudah hita padita. Semua kita menjadi pendeta. Siapa yang mendengarkan khutbah? Untunglah hanya saya pendeta. Saat ini di sini kan, di ibadah pagi ini. Jadi hanya saya yang berkhutbah, yang lain mendengarkan. Kalau kita semua mau jadi sintua, berarti merbaju nabotar mahita sudah teh. Merjuan nabotar. Sudah mapapungu pilihan. Isi mapasahat tu pilihan nah. Coba bayangkan. Siapa yang mau memberi persembahan kalau semua mengumpulkan? Sudah meniup kerajang. Jangan dong. Sungguh memang luar biasa Tuhan kita memberikan karunia berbeda-beda, tugas yang berbeda-beda, tetapi dituntut saling melengkapilah. Pakailah karunia itu untuk membangun, jangan menjatuhkan, dan jangan pernah menganggap karunia yang kamu miliki lebih hebat dari yang dimiliki orang lain. Sebaliknya, jangan pernah minder atau menganggap engkau tidak memiliki karunia. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan di hari yang Engkau kuduskan hari ini, hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Engkau mengumpulkan kami jemaat-Mu di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu telah menerangi hati dan pikiran kami, bahwa sesungguhnya Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang mengaruniakan karunia-karunia yang luar biasa dalam kehidupan kami. Untuk setiap orang, untuk semua orang, Engkau memberikan karunia itu, karunia yang berbeda-beda. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami
supaya kami selalu bersyukur akan karunia yang kami peroleh dari Tuhan. Dan biarlah setiap karunia itu kami bisa pergunakan untuk membangun jemaat-Mu, untuk membangun kehidupan di sekeliling kami, dan untuk melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Janganlah seorang pun berpikir di antara kami bahwa kami tidak memiliki karunia, atau bahkan kami memiliki karunia yang lebih baik dari orang lain. Dan biarlah juga Tuhan di dalam gereja-Mu ini, oleh karena Engkau telah menganugerahkan karunia itu, kami kiranya hidup dalam kesatuan dan memakai semua karunia yang kami miliki untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk diri kami sendiri. Allah Bapa di sorga, biarlah di hari pencurahan Roh Kudus saat ini kami benar-benar dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat melangkah, bekerja, melayani dengan segala kemampuan, dengan segala karunia yang Tuhan telah berikan kepada kami masing-masing. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak hingga orang tua, supaya dapat bersuka cita di dalam seluruh pekerjaannya. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini tidak bisa hadir di tempat ini memuji memuliakan nama-Mu oleh karena sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Bapa di sorga, kami juga serahkan seluruh pelayanan gereja-Mu 1 minggu yang akan datang. Biarlah boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 720 sambil mengumpulkan persembahan ke depan. Dimana kapanpun aku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau anugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang-orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan oleh dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau hantar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam diri kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.